Hai, welcome again with me Hankun dan kali ini kita bermain bersama subscriber di Archipelago Raid Fearless Warzone di G53. Untuk musuh-musuh dan lain-lainnya nanti kita bahas karena kita sekarang pengen war semen, siap-siap di 14 UTC ya. Kita berkumpul di daerah sini, aku bawa 3 pasukan. Sementara itu kita lihat ya untuk performa yang lain gimana, apakah yang lain itu berkumpul juga. Di sini ada musuh. Jumlahnya cukup oke, cukup oke jumlahnya, tapi itu cukup susah juga, ada beberapa whale di situ. Sementara kalau dari merah dan gold nggak kelihatan kalau sekarang. Nah, ini golden udah mulai maju ya. Bersyukur sih ya, karena sebelumnya itu kita sudah agak sedikit, bukan kita sih, aku agak sedikit kurang yakin karena ijo ini dia ada whale yang 300 juta, tetapi ternyata ally dengan golden itu ternyata not bad at all, bahkan bagus di pagi-pagi pada saat berapa UTC itu ya, 2 UTC ya kalau untuk zombie besar tuh. Di sini golden unggul dengan banyak player bermain di field ya, dan kita pun di sini sebagai legion yang cukup terpandang lemah dan kelihatan lemah dari mic-nya, justru banyak juga yang main di field ya di sini. Justru banyak juga yang main di field dan banyak fighternya juga. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini battle overview-nya kayaknya bukan di situ ini. Lihatnya di sini aja biar lebih kelihatan. Di sini ada 62,846 dan kalau kita lihat stats-statsnya mereka tuh banyak punya whale. Di sini ada Omutok ya yang parca putih dan kelihatannya memang ganas walaupun nggak kelihatan untuk hari ini. Terus mereka tuh kebanyakan aliansinya punya whale semua nih di bagian Jade itu, sedangkan di kita nggak ada sama sekali nih. Ini yang kelihatannya paling tinggi di sini ya untuk mic-nya. Tapi tadi pas aku battle di pagi hari, reportnya dia itu masih cukup bisa dikejar lah, nggak semengerikan whale yang lain karena vehicle-nya masih belum maksimal di 25 dan si squad equipment-nya nggak terlalu gimana-gimana ya. Nah, ini tentang whale-nya ya. Walaupun di sini memang aku rugi karena pakai Cloudel ngelawan dia. Di sini untuk vehicle-nya 2021 untuk dibandingkan dengan aku ya lumayan lah, masih bisa sedikit, tapi untungnya di legion kita yang kelihatan nggak ada whale-nya justru bagus-bagus ya si armamentnya. Nanti kita bakal lihat tower battle-nya di hari selanjutnya. Nah, untuk squad equipment-nya sendiri dia tuh nggak terlalu mengerikan gimana-gimana. Dia juga termasuk player lama, jadinya cukup wajar untuk mendapatkan might yang besar. Sedangkan hero armamentnya pun kalau yang aku lihat secara terkuatnya masih ada di sini sih, nggak ada lagi di yang lain. Dia nggak punya armament yang 7 juta gitu, jadi masih bisa, katanya masih bisa diseimbangkan lah ya, harusnya bisa walaupun cukup bakal banyak effort. Yang aku surprising nih merah nggak kelihatan ya, karena yang terkuat ini Jade dengan Crimson, tapi untuk di hari pertama kelihatannya yang lain ini khususnya Crimson nggak kelihatan. Kita lihat di leaderboardnya dulu untuk hari pertama. Kalau aku tadi pagi sih di rank sekitar 7, tapi karena nggak main reveal lagi dan ya melakukan hal yang lain udah di rank 12. Sementara itu di INFM ada Serteha, Boja ini gimana cara bacanya, Bocan ya, dan K9 TH yang ada di atas aku sekarang luar biasa ya untuk pemain field di sini. Dan untuk ranking War Phone-nya surprisingly biru yang ada banyak di top 50 ini. Ya, biru itu ada di top 50 dan hijau malahan agak di bawah. Sedangkan gold ternyata udah mulai muncul nih untuk pemain-pemain yang bagus-bagusnya ya di sini. Wah, ini bisa jadi pertarungan yang cukup bagus sih. Karena secara awal diplomasi aku kira ya gold ini kurang gitu, tapi ternyata oke-oke aja. Di sini beda kuning dengan hijau itu bedanya sedikit, dan justru golden banyak kelihatan di field dan banyak aktif juga. Sedangkan untuk Crimson dan Azure juga nggak terlalu beda jauh, tapi kita di sini agak terlalu lemah.
agak terlalu lemah, agak kelihatan lemah karena nggak ada yang menunjukkan taringnya gitu, kecuali yang ini gitu, ada putihnya dan ada skin dan lain-lain. Ternyata masih bisa oke lah performanya. Kita bakal lihat aja di sini si battle-nya kayak gimana. Oke, oke. Maju. Oke, maju. Kita mode high aja biar kelihatan kita nyerang siapa. Nah, ini roket nih ya. Oke, kita kill roket boleh lah, atau yang lain nih. Ini juga lumayan keras nih, si ya itu. Oke, roket balik lagi. Mohon maaf kalau tampilannya seperti ini ya. Mundur sedikit, maju lagi. Oke, low. Mundur lagi sedikit. Lah, di sini ada sesuatu. Oh. Kita udah puas dibantai sama itu ya, sama si. Oke, kalau bisa kita incar ke bagian belakangnya sedikit ya. Oke. Nice. Berikan lagi skill damage-nya. Gak kelihatan ya kita nyerang apa. Oke, kita serang itu bisa lah. Andaikan aja punya tab ya, tapi nggak masalah. Oke, kita langsung beralih target. Kalau misalkan pasukan musuh itu udah merah, kita langsung alihin targetnya ke yang lain biar skill rage kita masih aktif ya, masih progress, jadi nggak ngulang lagi gitu. Oke, mereka udah mulai lari. 2 menit lagi. Ya udahlah. Kayaknya udah, kita balik. Bagus lah ini. Ya, surprisingly bagus performanya ya. Cukup senang sih kalau begitu. Nah, ini ada salah satu juga si whale dari Golden. Dia punya banyak. Biasanya kalau kalian lihat whale yang punya banyak skin troop itu biasanya kuat ya. Biasanya kuat itu. Karena mereka udah nggak tahu lagi uangnya mau dikemanain gitu. Jadi beli skin, setiap skin dibeli dan itu nambahin stats mereka sih. Bagus lah sebenarnya. Tinggal 9 menit lagi untuk zombie bakal muncul. Sedangkan masih ada yang lari-larian yang nggak masalah. Dan di mana zombinya muncul biasanya ada di sebelah sini biasanya ya. Satu di situ. Lalu satu lagi di atas sana dan satu lagi di sini. Oke. Silakan. Oke, ada apa lagi di sini? Nggak ada lagi info. Info word di mana? Ya, sepertinya sudah selesai. Oh, di sini. Bisa juga. Not bad at all. Kita bisa coba ke sini. Nah, oke. Mulai datang. Mulai lari kah? Atau diserang? Range semua lagi lawannya ya. Ini mereka akan susah buat kabur sih. Kalau misalkan lawannya range. Oke, welcome to the battlefield, Han-kun. Combat modenya nyalain biar nggak mengganggu. Langsung. Aku nggak bawa si squad aku yang biasanya range dan combo ada pakai Bianca karena jauh dan kurang benefit ya. Oke. Kayaknya squad aku ditarget deh. Aku terlalu maju ini. Ya, tapi nggak masalah lah. Ada yang backing up ini ya. Ada yang backing up, daripada kita maju mundur malah lebih rugi. Jadi udah. Ambil saja kesempatan buat ngambil itu untung. Gak apa-apa satu squad Letoy padahal itu armament kedua aku ya. Cuman ya udah. Oke, langsung dihajar habis. Oke, langsung ganti target kalau udah misalkan habis begitu ya. Ganti target ke sini. Nice. Ada lagi kah? Nggak ada. Oh, ini sedang berjalan. Oke.
Farmer Oil gak jadi. Bolak-balik ini kayak setrikaan ya. Farmer Oil 10k. Kayaknya ya Farmer Oil 10k tadinya pengen ngeciduk ini kayaknya. Ngebantuin Crimson atau ngeciduk yang lain, tapi ternyata mungkin menunggu yang lain atau nggak jadi, berubah pikiran. Oke lah. Ya kita bantu-bantu aja di sini. Cuma tadi sih buff squad HP, squad rifle speed bisa diambil sih ya. Squad rifle speed penting kalau misalkan lagi kayak gini nih. Butuh jarak jauh, tapi kita agak kurang nih speednya. Jadinya bisa kita ambil atau squad HP, itu sangat benefit sekali untuk jangka panjang di field ya. Ya untuk sementara itu kayaknya kelihatannya kita dalam masa yang cukup aman, hanya membantu untuk ngambil semen saja di sini. Nggak jadi. Balik. How I don't notice that? How I'm not notice that? How I notice? Untung aja kelihatan sedikit ya. Itu mereka malah mencoba untuk menyerang ke arah kita. Farmer Oil 10k ternyata balik lagi dan mencoba untuk ngepung whale-nya di sana ya. Sementara itu kita bakal mundur aja dulu ke arah sana berarti. Mau nggak mau. Ya, itu terlalu banyak, terlalu banyak. Oke, musuh sudah mulai berjalan menuju kita. Kita harus agak cepat lagi larinya. Oke, ini kelihatannya situasinya tidak baik ya, dimana kita bakal nge-stuck sini. Kita terjebak di field jarak jauh di sini, kita nggak bisa balik sih. Ya, kita bakal ini kelemahan kalau jarak jauh dan bukan rider atau punya travel speed yang jauh, udah pasti jadi ini sih. Kita udah pasrahkan saja. Walaupun nggak, ya kelihatannya cukup oke sih. Nggak rugi-rugi amat. Mungkin ya. Ya mungkin. Ya oke. Di target pertama nggak masalah. Lumayan keras juga ya itu kalau aku komboin si Alan Ford dengan si Sakura. Keras sih itu, keras banget. 3 days later. Sakura dengan yaelah bukan Bodala sih. Bisa juga sih, Bodala juga kuat. Cuman Bodala lebih ke Raven ya. Bodala Raven itu sinerginya bagus untuk skillnya, karena shield dengan shield saling melengkapi. Kalau yang fokus ke defense dan HP yang besar dengan damage yang cukup solid itu ada Sakura dengan Julian ya. Itu Sakura dengan Julian itu tebal sih secara defense, bukan secara shield ya. Kalau misalkan pengen ngomongin shield ya bisa dipasangin ke Bodala. Tuh, cuma udah dikejar sama ular Firaun ya. Ya, itu saja untuk performa kita di semen 14 UTC. Airdrop. Ambil sih ini nih. Nggak masalah rugi. Mereka kalau bawa semen 2000 damage-nya berkurang banyak ya. Biarin yang lain rugi, kita bantai semennya. Kecuali kalau
Nggak masalah lah, itu squad yang sudah berani mati, udah biarin lah. Mereka udah pasti rugi kalau misalkan lawan kesini gitu. Ini memang misi ini sih, misi bunuh diri aku ini. Masuk markas musuh. Oke. Misi bunuh diri Hankun. Oke. Ambil. Ya, itu udah pasti ini sih, udah pasti meninggal ya. Ya, udah rugi itu pasti. Ya nggak masalah. Karena kita nggak main travel speed dan kalau di Village sih oke ya, tapi jangan coba-coba ditiru ya. Naik berapa sih? Bentar dulu. Defeat. Oh, kan lumayan oke ya. Lumayan oke. Dibandingkan dengan ketemu whale secara langsung 1 lawan 1, justru lebih ini untung ya. Entah kenapa kalau Julian itu malah untung ya. Kalau misalkan di Swarm atau mungkin ketemunya yang lemah-lemah, padahal nggak terlalu lemah. Ya 1 banding 1 untung sedikit. Lalu untuk performa Alien Vault Adut justru 1 banding 2 lebih ketika di Swarm. Ya, atau mungkin karena aku fokusin ke ini sih, aku fokusin ya mereka langsung balik nih ngeliat. Wah, ada musuh. Bentar dulu nih. Ya, mereka langsung balik. Ya. Di situ ternyata surprisingly performanya cukup bagus, naik sekitar 4 juta kayaknya poin aku nggak ingat terakhir kali 135 gitu. Ya, ini ditinggal semalaman langsung pada naik ya, yang lain rankingnya aku dari ranking 12, 13 ke ranking 16. Mereka kalau misalkan kalian pemain rider itu bagus banget sih, tapi kalau misalkan kalian punya resource sebanyak apapun, kayak aku start di awal 600M, sekarang udah hilang ya itu resource-nya entah kemana. Dan ekspektasi aku nyampe 200 juta sih poinnya, ternyata enggak juga. Kalau misalkan kalian di field 1 dimanapun, poin tertinggi dengan resource yang tinggi itu harus didapetin kalau misalkan kalian ngelawan yang lemah atau kalian performa statsnya sangat tinggi atau whale di kawasan tersebut gitu. Whale atau enggak rider yang bisa hit and run. Kalau misalkan infanteri kayak aku, walaupun notabene-nya bisa dibilang sekitar top berapa ya? Kayak misalkan dari 100% orang di sini mungkin aku posisinya di angka 8 lah ya, 8 yang agak kuat gitu ya. 8 agak kuat. Tapi tetap aja di sini kalau misalkan kalian ketemunya whale ya susah dapetin poinnya. Kalau misalkan kalian ketemunya yang aman-aman, yang cukup mudah, poinnya jadi banyak gitu. Sementara aku nggak terlalu hoki buat dapetin itu ya. Selalu di target awal, selalu jadi tanker entah kenapa ya. Selalu jadi tanker mulu dan tankernya ditinggalin lagi, itu menyebalkan. Itu bukan menyebalkan sih ya, menyedihkan sedikit, oke lah. Sementara untuk yang squad tercepat aku udah bahas di video yang ini ya. Tentang kombinasi hero tercepat itu bisa pakai Cloud, sebenarnya itu cepat banget kalau dipasangin sama Adut. Untuk kombinasi infanteri atau enggak infanteri dengan yang lain ya, kalau misalkan Cloud itu dia kalau mau dipakai travel speed dia harus jadi leader, tapi yang jadi masalah tuh kan armamennya juga harus ada travel speednya biar maksimal. Kalau enggak ya kurang, dan secara armamen agak susah buat dicari juga buat leader. Kalau misalkan kalian dari awal fokusnya ke infanteri, kan yang leader itu beda sendiri si armamen ya. Jadi infanteri squad kan ini gitu set armornya, sedangkan kalau Cloud kan leader, dia nggak bisa dipasangin ke sini. Sementara Cloud doang yang bisa bisa mengimbangi rider di kecepatan paling tingginya gitu. Kalau infanteri mau nyaingin rider itu harus banyak squad travel speednya di armamennya, sedangkan kalau rider tuh secara default dia udah cepet, dan mereka kalau armamennya full attack pun masih cepet squad travel speednya. Maka dari itu Cloud ini bisa jadi pilihan, tapi yang pasti sih harus mainnya hit and run sih. Kalau main pakai Cloud, dia mainnya di buff travel speed, terus travel speednya cepet, terus si talent tree-nya juga harus difokusin ke
si yang fokus ke squad level speed lah, seperti yang video yang aku udah bilang tentang itu ya. Jadi sementara itu kayak gitu ya untuk semen kita ya, lumayan lah, dapat semen 6.000 dan cukup bagus dibandingkan dengan tidak sama sekali. Sementara itu untuk Golden di sini harusnya mereka bisa menang sih ya, harusnya menang sih. Cuman mungkin mereka lagi tidur aja, karena ini tuh di Legion ini yang cukup menonjol itu Jade, lalu Golden untuk di field secara jumlahnya banyak dan kuat gitu, sedangkan kita cukup banyak. Dan surprisingly di top 50 bagus performanya, dia bisa nge-hold ini, kita ngambil ini, moga aja nggak di betray, atau harusnya sih di garrison ya, biar antisipasi betray. Walaupun sebenarnya kalau misalkan lawan Jade seorang itu susah ya, karena Jade punya whale-nya lebih banyak dan cukup susah untuk dilawan dalam kondisi ini ya, dalam kondisi butuh bertahan di tower, karena untuk garrison di Azure sendiri agak kurang, terutama di infanteri nggak ada. Bisa sih aku, tapi ini sih kita bakal bahas tentang armament dan pentingnya buat ngambil Hound Attribute effects yang penting untuk kita sendiri daripada ngambil yang nggak penting di video selanjutnya ya. Jadi kayak gitu untuk video kita tentang Semen War ya. Untuk saat ini Semen War. Kalau untuk Chainsaw mungkin kalian udah sering lihat dan sering ngalamin juga ya, tentang ambil poin buat bisa menuhin Archipelago Han yang nanti akhir-akhirnya bisa dapat buff damage, dan ini yang penting buat didapetin ya, squad damage, squad attack tuh. Karena kalau misalkan udah rank 4 dan rank 3 itu dia agak kurang. Salah satu legion kita aja harus dapetin yang emas atau yang ungu gitu, dia bakal bagus, terutama yang emas sih. Aku harap sih Golden bisa dapat emas ya. Jadi kita bakal lanjut ke tower battle aja selanjutnya ya. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, subscribe kalau tertarik, dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Aku Han Kun, say goodbye, bye.